PJBers, apa kabar? Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Dan tentunya senang sekali saya Rizkyani Putri bisa kembali menyapa dalam program PJB Pods. Kali ini spesial sekali karena kita akan bicara tentang lompatan baru dan besar yang akan dilakukan oleh PJB Group. Bicara soal melompat, tentu butuh energi dan strategi yang matang untuk bisa menciptakan lompatan yang presisi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh perusahaan. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah menciptakan kurva bisnis baru untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan PJB. Dan bersama saya, luar biasa sudah hadir tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali, Bapak Gong Matua Hasibuan. Pak Gong, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mbak Putri sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Kami berterima kasih Bapak sudah berkenan hadir hari ini untuk menyapa PJBers. Harusnya saya yang terima kasih, teman-teman PJBers. Terima kasih telah mengikuti acara kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Ya, amin. Pak, kita ngobrolin soal bisnis. Kalau kita bicara tentang peta bisnis belakangan ini, khususnya dalam hal pembangkitan listrik nih, bagaimana Bapak melihat pola? Karena saya dengar latar belakang Bapak, ini kalau ngomongin soal financial management, financial planning, itu udah hatam banget gitu. Boleh cerita pandangan Bapak tentang bisnis pembangkitan dan energi beberapa tahun belakangan? Terima kasih Mbak Putri. Pertama sebelum masuk ke sana, saya mungkin terima kasih kepada semua PJBers yang telah menerima saya hadir menjadi warga PJB. Ya, saya aslinya kan PLN Mbak ya. Jadi hadir bergabung dengan PJB menurut saya sebuah kebanggaan. Mudah-mudahan saya bermanfaat buat PJB. Amin, amin. Terkait dengan pertanyaan Mbak Putri tadi, bisnis listrik ini memang dalam 10 tahun, 15 tahun terakhir mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Di mana kalau kita melihat ke belakang sedikit saja, ke tahun 2010 kira-kira gitu, 10 tahun lah, nggak usah jauh-jauh gitu ya. 2010 itu PJB ini masih punya pangsa pasar kira-kira 25%. Itu di sistem Jawa Bali Madura. Padahal sistem Jawa Bali Madura ini sudah double kapasitasnya. Ya. Tapi di tahun 2020 kemarin, kita tinggal punya pangsa pasar 9%. Wow, gitu ya. Sangat signifikan Bapak. Sangat-sangat signifikan penurunannya. Kenapa terjadi demikian? Secara kapasitas sistem Jawa Bali ini sudah double. Tapi kapasitas yang dimiliki oleh PJB ini ya tumbuh gitu ya. Tapi tidak sebanding dengan pertumbuhan pemain-pemain lain gitu ya. Oke. Gitu Mbak. Oke. Itu gambaran awal. Jadi secara sistem pembangkit kita tetap bisa menyediakan sesuai kebutuhan, namun permintaan pasar mengalami penurunan. Permintaan pasar sebenarnya tumbuh, cuma di-provide oleh pemain lain. Oke, kita bicara competitiveness. Gitu ya. Yes. Jadi kita tahu bahwa mungkin sejak 15 tahun terakhir, pemerintah itu kan mengundang hadirnya pemain-pemain swasta dalam penyediaan tenaga listrik. Ya. Meskipun itu adalah di sisi power plant. Hadirnya kalau Mbak Putri pernah dengar IPP gitu ya. IPP itu kan mulai masuk. Gitu ya. Tentu dengan hadirnya IPP ini, apalagi kalau dia hadir belakangan, mereka itu kan hadir dengan teknologi yang lebih efisien. Betul. Nah, sementara pembangkit yang dimiliki oleh PJB ini kan rata-rata kita terima sejak PJB-nya berdiri. Jadi kalau sebelum PJB berdiri juga sudah dimiliki PLN. Ya. Jadi kalau kita lihat usianya, yang paling muda itu 26 tahun. Paling muda? Paling muda. Ada yang sudah 40 tahun. Sangat matang. Ya kan? Sudah matang banget gitu ya. Bayangkan dengan pembangkit-pembangkit IPP itu yang baru hadir di era tahun 2000-an ini gitu ya. Ya, jadi otomatis lah pangsa pasar ini mulai tergerus gitu ya. Lalu karena kontrak IPP ini kan ada klausel take or pay ya. Mereka itu yang penting mesin mereka itu available dan PLN wajib beli kan? Wajib beli. Sementara pembangkitnya PJB ini kan ready ya, standby. Yang ketika PLN itu memang membutuhkan, sistem membutuhkan, kita harus masuk. Ya. Kita masuk. Kenapa? Karena model bisnisnya PJB ini bukan take or pay, tapi
cost plus margin. Oke. Gitu ya Mbak ya. Hal kedua, memang pemerintah kan mendorong untuk menurunkan biaya penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka agar beban yang ditanggung masyarakat itu terus turun. Di masa lalu, listrik Indonesia itu lebih banyak dihasilkan oleh bahan bakar minyak. Ya. Bahan bakar minyak ini di samping mengotori udara, memang harganya mahal. Ya. Jadi ketika tuntutan untuk menurunkan BBP itu semakin besar, mau tidak mau pembangkit-pembangkit yang lebih efisien akan didispatch lebih dulu. Artinya dioperasikan lebih dulu. Kita tahu bahwa pembangkit yang dimiliki oleh PJB ini umumnya adalah PLTGU, yang bahan bakarnya dulu minyak, dulunya minyak. Di belakang hari kemudian kita sudah bisa mengkonversi menjadi gas. Namun demikian, meskipun di bahan bakarnya gas, kalau dibandingkan dengan batu bara masih jauh lebih mahal. Sehingga gas ini relatif dibebani dioperasikan pada saat beban puncak. Sementara PLTU itu beroperasi 24 jam. Nah, jadi mesin kita itu tidak beroperasi 24 jam. Tapi pada saat beban puncak, umumnya seperti itu. Begitu juga PLTA kita yang ada di Cirata, dia siang nampung air dulu, nanti menjelang maghrib ketika beban puncak terjadi, baru bisa kita gunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, itulah kira-kira yang menyebabkan produksi listrik yang dihasilkan oleh PJB ini semakin lama semakin menurun. Meskipun pertumbuhan penjualannya naik di sistem Jawa Bali ini, tapi produksi listrik yang dihasilkan oleh PJB secara persentase dibandingkan total listrik yang dikonsumsi oleh masyarakat itu turun. Itu yang tadi yang turun dari 25% menjadi 9%. Gap ini yang kemudian menarik karena secara pendapatan perusahaan PJB harus tetap bisa mempertahankan minimal, syukur alhamdulillah apabila bertumbuh. Ini challenge yang luar biasa besar, apalagi di era disrupsi yang luar biasa. Iya Mbak, jadi makanya saya sih melihat, tadi saya sudah sampaikan usianya udah tua, saya misalnya teman-teman PJB ini masih merasa nyaman gitu ya, masuk ke comfort zone, karena kadang-kadang ada pemahaman bahwa PJB ini kan sudah perusahaan yang mature ya. Dan memang di dalam PLN sendiri diakui bahwa dari sisi kompetensi, dari sisi kapabilitas gitu ya, dari sisi proses bisnis gitu ya, GCG-nya, GRC-nya, ya diakui bahwa bisnis PJB ini sudah mature lah gitu ya. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah akhirnya teman-teman ini masuk kepada zona nyaman. Rasanya PJB nggak kemana-mana lah kira-kira gitu. Jadi untuk menciptakan sebuah perubahan kita butuh dulu identifikasi apa sih common enemy kita gitu ya. Common enemy. Common enemy ini yang apa ya? Kita kan harus define dulu apa sih sebenarnya yang membuat kita itu harus berubah gitu. Jadi saya coba jelaskan kepada teman-teman ini, kalau grafik ini kita ikutin dan kita tidak melakukan sesuatu lompatan yang besar, saya kira maksimum 10 tahun lagi, ya 10 tahun lagi, dalam istilah saya kepada adik-adik saya masih muda, siap-siaplah Anda menjadi tour guide. Artinya apa? Pembangkit kita menjadi museum, Mbak. Kenapa? Karena mesin-mesin yang baru kan semakin bagus ya. Mesin kita ya sejak mungkin tahun 80 sudah ada. Ketika nanti 2030 orang akan bilang itu museum kan. Gitu ya? Betul, nah, betul. Jadi, fakta demikian. Nah, siap-siaplah teman-teman jadi tour guide atau yang kasir yang jual tiket gitu ya, gitu. Nah, ini tentu saya berharap dengan ilusi seperti itu, dengan statement seperti itu, ada awareness dari teman-teman bahwa kita tidak sedang baik-baik saja, gitu ya. Kita tidak sedang baik-baik saja. Saya tidak bilang bahwa ada bahaya besar, enggak, gitu ya. Kita tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kita harus mencari lompatan baru agar PJB yang sudah besar ini tetap tumbuh dan sustain. Itu kira-kira konsepnya gitu, Mbak Putri. Dan saya yakin apa yang Pak Agung sampaikan tadi disepakati sepenuhnya oleh PJBers, bahwa upaya untuk terus bertumbuh itu diamini oleh setiap pihak dan tidak boleh ada di zona nyaman, tidak boleh terjebak di situ. Harus ada kesediaan untuk bergeser, melompat. Tadi saya sampaikan bahwa PJB inilah perusahaan yang memang sudah mature ya. Harus kita akui bahwa
kompetensi daripada teman-teman PJBers ini sangat-sangat luar biasa.